tidak semua itu salah dari anak, tidak. Kadang ada faktor dari orang tua, juga bapak ibu guru orang tua bapak ibu guru sebagai orang tua yang ada di sekolah. Kecuali memang notabene anak itu memang sudah kita diberikan kata-kata nakal sejak misalnya dari SD mungkin sudah suka ngutil atau bagaimana, nah itu ya J. Nah itu, dan ini saya juga sering kemarin sharing-sharing sama bapak ibu guru, harusnya kita tidak hanya membina, kita tidak hanya memberikan sosialisasi ini kepada anak-anaknya, bapak ibu guru kita juga harus berikan pengertian. Setelah itu orang tua J, karena bertiga ini menurut saya harus selaras bapak ibu. Kita tidak bisa menerima informasi dari anak begitu saja secara mentah, tidak bisa gitu. Terus habis itu kita juga harus bapak ibu guru yang di sekolah itu juga kita berikan pemahaman bagaimana anak itu. Kadang kita tadi yang sudah disampaikan, anak sekarang itu ya gara-gara anak milenial di bapak ibu yang mainnya HP, mau makan bawanya HP, mau tidur pegangnya HP, ke kamar mandi maunya HP lagi. Ya, karena kita juga tidak bisa menyalahkan perkembangan zaman yang sekarang ini, karena perkembangan zamannya sekarang itu generasinya apa bapak ibu? Ya, milenial Z. Nah ini langsung saja dengan adanya berita viral sekarang itu apa-apa viralnya di media sosial nih bapak ibunya. Misalnya gurunya padahal nggak ngeplak muridnya tapi digiring ngeplak, nah ya diviralkan. Nah sekarang saya akan membahas tentang cara penanganannya. Kita hanya fokus ke cara penanganannya saja bapak ibu. Di sini yang pertama adalah deteksi tindakan bullying sejak dini. Nah sebagai seorang guru kita harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Misal nih bapak ibu, kalau misal di sekolah ada anak yang kok tiba-tiba dia itu murung, pendiam, biasanya ceria, gak apa-apa ditanya aja, mungkin bisa sharingnya dua arah aja, bapak ibu dengan ya sendiri, ya kita sharing di situ, tapi sharingnya jangan ada paksaan di bapak ibu ya, karena itu juga tidak diperbolehkan. Terserah anaknya mau ngomong nggak, dengan kita memberikan waktu untuk sharing, mungkin anak itu juga bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam dirinya. Jadi bapak ibu guru ini sebagai pengganti orang tuanya saat di rumah. Yang kedua, segera hapuskan bibit-bibit bullying sedini mungkin, seperti memanggil nama siswa dengan nama ayahnya, menghina bentuk fisik, merampas benda-benda atau menyakiti fisik. Apapun dalihnya, bercanda sekalipun hal seperti tidak dapat dibenarkan. Ini yang perlu saya garis bawahi adalah ini, menyakiti fisik atau menghina bentuk fisik. Ya kadang pengennya bercanda. Kalau zaman dulu waktu saya SMP hal seperti ini biasa ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, dulu kok ireng mentau panasan terus mesti gak apa-apa, gak masalah. Kalau mungkin anak-anak zaman sekarang itu lebih sensitif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kok kue saiki ireng mentau dan pelayanan terus, apa toh Pak kok senengane ngelok-ngelok kayak jenengane yo tua ireng. Nah biasanya malah dibalas kayak gitu ya nggak Bu? Fakta di lapangan itu seperti itu kadang. Karena apa? Anak zaman sekarang itu sepertinya menganggap bapak ibu guru sebagai teman. Memang sebagai teman, tapi kadang jarak antara guru ke anak itu mereka kurang ya karena sudah menganggapnya teman tadi, jadi rasa menghargainya kurang. Nah itu, tapi saya pesan sama panjenengan semua, tolong nanti ini yang menghina bentuk fisik ini ya sekarang udah nggak usah aja ya Bu ya. Sekarang nanyain kabar aja, pilih saiki bijimu piro, nah apa gimana gitu. Nah terus ini biasanya yang sering juga nama siswa dengan nama ayahnya. Anak-anak SMP, SD, SMP, SMA itu kayaknya masih sering ya Bu ya. Mohon maaf, kayak apa ngece jenenge bapaknya, jenenge bapakmu kok gitu udah. Ini masih sering ke bawah sampai saat ini. Dan itu sebenarnya cuma bullying itu ya ini loh. Jadi bukan cuma ya, karena itu tadi hal sekecil cuma ngejek nama, jadinya adu, gelut, tawuran. Nah sebenarnya bibitnya hanya kecil dari mengejek ini tadi.
tapi imbasnya luar biasa. Begitu, ini yang pertama. Jadi panjenengan sebagai deteksi dini di sekolah. Lanjut, memberikan sosialisasi terkait bullying. Nah, saat ini kita sudah melaksanakan seperti sering sekali kejadian bullying ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang bullying. Sebelum ini saya mau tanya ke panjenengan dulu. Kalau misalnya bullying itu kena pidana buatan Bu? Karena ya, meskipun anaknya masih di bawah umur, tetap nanti jatuhnya kepada anak berhadapan dengan hukum. Mungkin anak-anak zaman sekarang itu juga tidak tahu kalau bullying itu ternyata dapat dipenjara gitu loh. Ya, ini hal penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan juga perlu diedukasi tentang hal ini. Jadi nanti PR panjenengan itu banyak Bapak Ibu. Jadi panjenengan di sekolah harus sabar banget teman-teman, sama ngasih pengarahan kepada seluruh Pak guru-guru ya, dari security juga, dari tukang kebun juga. Jadi semuanya diberdayakan untuk mengawasi putra-putri kita yang ada di sekolah. Terus bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anti-bullying, menyelipkan pesan anti-bullying dalam pembelajaran atau ketika kepala sekolah atau guru memberikan amanat pada saat upacara bendera. Sejak hari ini tadi Bapak Kapolres juga memerintahkan, Bu, tadi sekolahnya sudah ada inspektur upacara